Selain banyak ditemukan pejabat korup dengan kekayaan tak masuk akal, Indonesia juga dianugerahi oleh Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dan asal kalian tahu, negara Indonesia punya banyak sekali tambang yang salah satunya bisa hasilkan ratusan miliar rupiah per harinya. Dan kali ini kita bakalan bahas 8 tambang terbesar di Indonesia. Ini adalah bukti nyata yang memperlihatkan kepada kita mengenai betapa kayanya kekayaan sumber daya alam milik Indonesia. Perkenalkan, ini adalah tambang Grasberg yang merupakan salah satu tambang terbesar dan paling terkenal di dunia, terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, sehingga kontribusi dan kontrol negara terhadap operasional tambang menjadi lebih besar. Grasberg dikenal sebagai tambang emas terbesar di dunia dan juga tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Selain itu, tambang ini juga memproduksi perak dengan jumlah yang luar biasa besar. Awalnya, penambangan di Grasberg menggunakan metode tambang terbuka atau open pit. Namun seiring dengan menipisnya cadangan di permukaan, perusahaan beralih ke metode tambang bawah tanah dengan teknik block caving. Pada tahun 2019, penambangan terbuka di Grasberg dihentikan dan fokus beralih sepenuhnya ke tambang bawah tanah. Pada tahun 2024, PT Freeport Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 4,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 67,32 triliun. Dan fakta tersebut, tambang Grasberg bisa hasilkan lebih dari 184 miliar rupiah per hari. Batu hijau main atau tambang batu hijau adalah sebuah tambang tembaga dan emas yang sangat besar dan penting di Indonesia. Tambang ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa. Saat ini tambang ini dioperasikan oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang merupakan anak perusahaan dari PT Aman Mineral Internasional Tbk. Tambang batu hijau pertama kali ditemukan pada tahun 1990 dan mulai berproduksi pada akhir tahun 1999. Awalnya, tambang ini dikelola oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, pada tahun 2016, PT Aman Mineral mengakuisisinya dan melanjutkan operasional tambang ini hingga sekarang. Tambang ini adalah salah satu penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Produk utama dari tambang batu hijau adalah konsentrat tembaga berkualitas tinggi. Konsentrat ini juga diperkaya dengan kandungan emas dan perak. Meskipun jumlah emas dan perak lebih sedikit dibandingkan tembaga, keberadaannya tetap memberikan nilai ekonomis yang signifikan. Pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2025, tambang batu hijau telah meraup pendapatan sebesar 182,6 juta dolar Amerika atau sekitar lebih dari 2 triliun 995 miliar rupiah. Tambang Martaba adalah salah satu tambang emas dan perak terbesar di Indonesia. Berlokasi di Kabupaten Tapanuli, Selatan Sumatera Utara, tambang ini dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. Tambang Martaba terletak di sisi barat Pulau Sumatera, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Area operasionalnya mencakup wilayah yang luas, namun konsesi kerjanya telah disesuaikan dan saat ini mencakup beberapa kabupaten seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Tambang Martaba mulai berproduksi pada tahun 2012. Hingga saat ini, tambang ini terus menghasilkan emas dan perak. Kapasitas pengolahan bijinya dapat mencapai lebih dari 6 juta ton per tahun. Produksi tahunan rata-rata tambang Martaba adalah lebih dari 200.000 ons emas dan 1-2 juta ons perak.
Cadangan mineral yang terukur pada tahun 2021 mencapai 7,5 juta ons emas dan 72 juta ons perak. Tambang ini diproyeksikan akan terus beroperasi hingga tahun 2032. Berdasarkan laporan yang tersedia, pendapatan tambang emas Martaba pada tahun 2024 mencapai 9,17 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Tambang batubara Sangatta adalah salah satu lokasi penambangan batubara terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Lokasinya berada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal atau KPC. KPC berdiri sejak tahun 1982 dan mulai beroperasi pada tahun 1990. KPC mengelola area pertambangan yang sangat luas, mencapai sekitar 90.938 hektar. Wilayah konsesi ini mencakup 3 kecamatan, yaitu Sangatta Utara, Bengalon, dan Rantau Pulung. Batubara yang dihasilkan di Sangatta dikenal memiliki kualitas tinggi dengan kadar kalori mencapai 6.300 kilokalori. KPC merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia. Kapasitas produksinya bisa mencapai 70 juta ton per tahun. Sebagian besar batubara yang diproduksi oleh KPC diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, sementara sebagian kecil digunakan untuk pasar domestik, termasuk untuk pembangkit listrik. Dalam laporannya di tahun 2021, KPC memiliki pendapatan sebesar 3,08 miliar dolar Amerika atau sekitar 48 triliun rupiah. Tambang nikel Sorowako adalah salah satu tambang nikel terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tambang ini dioperasikan oleh PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari perusahaan pertambangan global asal Brasil, Vale. Penemuan nikel di Sorowako pertama kali terjadi pada tahun 1901 oleh seorang ahli geologi Belanda. Eksplorasi yang lebih serius dimulai pada tahun 1960 dan PT Vale Indonesia yang saat itu masih bernama PT Internasional Nikel Indonesia mulai beroperasi di sana pada tahun 1968. Sejak saat itu, Sorowako yang awalnya merupakan desa kecil berkembang pesat menjadi pusat industri nikel yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada semester 1 2024, tambang nikel Sorowako mendapat pendapatan sebesar 478,75 juta dolar Amerika atau sekitar 7,79 triliun rupiah. Tambang timah di Bangka Belitung merupakan salah satu sektor industri yang paling signifikan dan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Penambangan timah di Bangka Belitung sudah dimulai sejak abad ke-1, tetapi eksploitasi besar-besaran baru terjadi pada abad ke-18. Saat itu Kesultanan Palembang menjadi pihak pertama yang mengelola penambangan timah secara luas. Untuk meningkatkan produksi, Kesultanan Palembang mendatangkan kulit tambang dari Tiongkok yang membawa teknologi penambangan baru. Pada abad ke-19, Belanda mengambil alih kekuasaan dan mendirikan perusahaan negara bernama Bankatin Winning Bedrijf, yang mana perusahaan ini menjadi cikal bakal PT Timah Tbk. Setelah kemerdekaan, perusahaan-perusahaan timah milik Belanda dilebur menjadi perusahaan negara, hingga akhirnya menjadi PT Timah Tbk pada tahun 1976. Selain PT Timah Tbk, terdapat juga banyak penambangan inkonvensional atau ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Penambangan ilegal ini seringkali menggunakan metode sederhana dan beroperasi tanpa izin yang menimbulkan berbagai permasalahan. Pada semester 1 2025, PT Timah Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 4,22 triliun rupiah. Tambang batubara Tanjung Enim adalah salah satu lokasi pertambangan batubara terbesar dan tertua di Indonesia. Lokasinya berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Tambang ini dikelola oleh PT Bukit Asam Tbk, sebuah perusahaan BUMN yang menjadi bagian dari holding industri pertambangan Mine ID. Sejarah penambangan di Tanjung Enim sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919. Saat itu penambangan pertama kali dilakukan di daerah air layah dengan metode penambangan terbuka. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan beberapa kali mengalami perubahan status, hingga akhirnya menjadi PT Bukit Asam Persero pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 dengan kode saham PTBA. Tambang Tanjung Enim memiliki cadangan batu bara yang sangat besar, menjadikannya salah satu cadangan batu bara terbesar di Asia dan dunia. Pendapatan semester 1 2025, PTBA membukukan pendapatan sebesar 20,45 triliun rupiah pada paruh pertama tahun 2025. Itu tadi 8 tambang terbesar di Indonesia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.